Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Purnarawan dengan NBI 14823000039. Di sini saya akan menjelaskan berbagai tahap dalam perencanaan dokumen TOGAF. Dan sebelumnya saya ingin memberikan atau memberitahu bahwasanya saya menggunakan beberapa referensi dan tools. Yang pertama terkait referensi, di sini saya menggunakan Qualiware Center of Excellence ya, Qualiware Center of Excellence. Di sini kita bisa coba ketik untuk TOGAF. Nah, di sini TOGAF banyak sekali untuk berbagai fase dan dokumen, termasuk juga artefak, itu juga semua di sini lengkap, mulai dari fase A sampai nanti di fase yang terakhir. Dan juga di selanjutnya itu di sini saya menggunakan bpmn.io untuk menggambar diagram BPMN. Di sini juga kita bisa masukkan atau mendesain BPMN sesuai yang kita inginkan. Terus yang terakhir untuk mendesain diagram juga di sini saya menggunakan Draw.io juga. Kurang lebih juga mendesain terkait BPMN, flowchart maupun alur bisnis atau stream diagram kalau nggak salah. Oke, setelah menjelaskan semua alat dan referensi yang saya gunakan dan teman-teman atau kelompok saya gunakan, saya lanjut untuk menjelaskan job desk saya di pembuatan tugas TOGAF. Yang pertama pada tugas awal yaitu di sini terkait gambaran besar TOGAF, dan saya diberikan pada job desk untuk membuat katalog pemangku kepentingan atau unsur C. Yang pertama ada pemangku kepentingan yaitu di direktur. Yang pertama ada direktorat rumah sakit sebagai untuk perannya sendiri yaitu sebagai pemimpin atau pengambil keputusan dengan perhatian utama yaitu memastikan arsitektur TI mendukung efisiensi operasional dan peningkatan mutu layanan. Terus yang kedua ada kepala unit TI yaitu mempunyai peran sebagai pengelola teknis dengan perhatian utama menjaga stabilitas sistem, keamanan jaringan dan kelancaran operasional atau SIMRS. Terus yang ketiga ada dokter dan perawat dengan peran yaitu pengguna fungsional untuk perhatian sendiri sebagai untuk perhatiannya yaitu memerlukan akses cepat dan aman ke data pasien untuk pendukung layanan klinis. Yang keempat ada bagian keuangan dan administrasi untuk perannya yaitu sebagai pendukung atau pengguna pendukung dengan perhatian yaitu menginginkan sistem yang efisien untuk penagihan klaim BPJS dan pelaporan. Dan selanjutnya saya diberi tugas pada infrastruktur pendukung atau overview. Di sini ada 5 untuk infrastruktur yang mendukung pada unsur C dan M, yaitu meliputi yang pertama 3 server utama pada aplikasi, database, dan backup. Yang kedua ada 1 NAS atau SAN untuk penyimpanan. Yang ketiga ada 20 PC workstation dan 5 laptop vSite. Terus yang keempat ada firewall, IDS, IPS, VPN, dan jaringan LAN, WLAN, fiber optic. Dan yang terakhir ada software utama yaitu SIMRS, EMR, LIS, PIS, RIS, plus PECS, HRIS, DBMS, helpdesk, dan sistem keuangan. Selanjutnya saya lanjut ke unsur C dan M tetap ada di fase preliminary. Di sini saya diberikan tugas atau job desk untuk membuat katalog pemangku kepentingan juga pada unsur C.
Seperti yang tadi dijelaskan, pada yang pertama itu ada direktur rumah sakit dengan peran dan kepentingan atau perhatian yang sama seperti yang di atas. Setelah itu saya juga diberikan di poin 8 yaitu requirement katalog awal. Yang pertama, integrasi sistem dengan deskripsi, sinkronasi SIMRS, EMR, LIS, PIS, keuangan dengan prioritas sangat tinggi. Maaf, bukan sangat tinggi ya, tapi tinggi. Terus yang kedua ada digitalisasi rekam medis dengan deskripsi, migrasi dari form ke kertas ke EMR penuh dengan prioritas tinggi juga. Terus yang ketiga ada dashboard direktur dengan deskripsi laporan real time pasien, pendapatan dan BOR dengan prioritas sedang. Yang keempat ada keamanan data dengan deskripsi implementasi RBAC dan audit log dan enkripsi data dengan prioritas tinggi. Dan yang terakhir ada pelatihan SDM atau sumber daya manusia dengan deskripsi training staf medis dan TI terkait sistem baru dengan prioritas sedang. Untuk poin 9 juga saya kerjakan di sini untuk tahap preliminary unsur C dan M itu menghasilkan atau outputnya yaitu dokumen prinsip arsitektur rumah sakit EYZ, yang kedua daftar dan analisis pemangku kepentingan, yang ketiga struktur tim arsitektur enterprise, yang keempat ada repository arsitektur yaitu rancangan RC, yang kelima ada analisis kondisi existing as is, yang keenam ada requirement katalog awal. Selanjutnya di sini saya lanjut untuk preliminary unsur D. Untuk pada unsur ini saya diberikan tugas untuk untuk rancangan keterkaitan strategis unsur D dengan rencana 5 tahun. Jadi untuk kedepannya atau visionnya itu kayak gimana setiap organisasi. Yang pertama harapan lebih tepatnya. Yang pertama bukan harapan, lebih ke target. Oke. Yang pertama ada tahun pertama yaitu untuk fokus strategisnya sebagai yaitu adalah fondasi mutu dan layanan dasar untuk implementasi unsur D yaitu audit infrastruktur dan kebutuhan peralatan medis. Yang kedua ada tahun kedua yaitu penguatan SDM dan tata kelola, implementasinya yaitu penerapan SIMRS tahap awal. Yang ketiga ada tahun ketiga dengan fokus strategis pengembangan layanan dan akreditasi untuk implementasi unsur D yaitu optimalisasi SIMRS dan integrasi EMR. Yang keempat atau tahun keempat berfokus pada integrasi dan jejaring kesehatan dengan implementasi unsur D yaitu integrasi sistem eksternal, BPJS atau telemedicine. Yang terakhir atau tahun kelima berfokus pada kemandirian dan pencapaian paripurna dengan implementasi unsur D yaitu pengembangan layanan unggul digital dan efisiensi penuh. Selanjutnya saya lanjut ke arsitektur vision version A dengan job desk. Di sini saya diberikan yaitu membuat KPI dan value proposition. Yang pertama ada stakeholder yaitu direktur rumah sakit dengan value propositionnya yaitu mendapatkan laporan keuangan dan performa operasional secara otomatis dan real time untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada wadir atau wakil direktur administrasi dan keuangan dengan value proposition yaitu meningkatkan transparansi dan keakuratan laporan keuangan melalui integrasi SIMRS dan sistem keuangan. Yang ketiga ada kepala unit TI dengan value proposition yaitu mendapatkan sistem yang terukur, aman dan terstandarisasi untuk jangka panjang dengan kemudahan pemeliharaan. Yang keempat ada dokter dan perawat dengan value proposition yaitu akses cepat dan akurat terhadap rekam medis, elektronik pasien mendukung diagnosis dan tindakan medis lebih tepat.
Yang kelima ada pasien dengan value proposition, yaitu pengalaman pelayanan lebih cepat, aman, dan transparan melalui sistem digital seperti registrasi online, e-billing, dan e-prescription. Yang terakhir ada komite IT atau arsitektur board dengan value proposition, yaitu penguatan tata kelola IT melalui repository arsitektur dan prinsip arsitektur yang konsisten antar unit. Untuk selanjutnya di sini juga saya tambahkan selanjutnya itu ada perspektif. Untuk pertama, operasional rumah sakit dengan perspektif dengan indikator kerja atau KPI-nya, yaitu waktu tunggak pasien dari registrasi hingga pemeriksaan dengan target capaian kurang lebih 20 menit. Periode evaluasi setiap triwulan. Yang kedua ada mutu layanan dan pasien safety. Untuk indikator atau KPI-nya yaitu persentase kesalahan input rekam medis kurang dari 2% untuk setiap bulan untuk periode evaluasinya. Terus yang ketiga ada efisiensi keuangan dengan indikator kerja atau KPI-nya, yaitu waktu penyusunan laporan keuangan bulanan, dan juga jangan kurang sama dari 2 hari kerja. Untuk periode evaluasi itu bulanan. Yang keempat ada integrasi data dengan indikator atau KPI-nya, yaitu tingkat konsistensi data antar unit registrasi lab, farmasi, dan keuangan. Target capaiannya yaitu 100% sinkron untuk periode evaluasi yaitu triwulan. Yang kelima ada kepuasan pengguna atau user satisfaction untuk indikator atau KPI-nya yaitu skor kepuasan pasien survei internal dengan target capaian lebih dari sama 55% atau untuk periode evaluasi yaitu semesteran. Yang keenam ada kepatuhan regulasi dengan indikator atau KPI yaitu kepatuhan terhadap format pelaporan Kemenkes dan BPJS untuk target capaian yaitu 100%, dan periode evaluasi yaitu tahunan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu keamanan data untuk indikator atau KPI-nya yaitu jumlah pasien, kebocoran data pasien. Untuk target capaian yaitu 0 kasus, dan periode evaluasi yaitu tahunan. KPI monitoring dan continuous improvement. Evaluasi pencapaian KPI akan dilakukan secara berkala tim arsitektur enterprise RS EGZ bersama komite IT. Hasil evaluasi digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi kebutuhan peningkatan sistem. Yang kedua melakukan perbaikan proses continuous improvement. Yang ketiga menyusun laporan tahunan enterprise arsitektur performance report kepada direksi rumah sakit. Yang terakhir ada B summary yaitu bagian arsitektur, vision, dan KPI dan value proposition ini menunjukkan bagaimana arsitektur yang diusulkan. Yang pertama mengusulkan yaitu terkait mentransformasi proses manual menjadi digital. Yang awalnya manual dirubah menjadi digital. Jadi ada sistem informasi yang bakal dibuat, contoh seperti aplikasi ataupun web. Terus yang kedua ada menjamin keselamatan dan keamanan pasien. Jelas itu untuk setiap rumah sakit pasti memiliki regulasi terkait keselamatan dan keamanan pasien. Terus yang ketiga ada menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir ada serta memastikan seluruh unit rumah sakit bekerja dalam satu ekosistem informasi yang terintegrasi dan efisien. Selanjutnya di sini mengerjakan untuk di fase B, dan saya kebetulan mendapatkan di value stream catalog. Di bagian value stream catalog di sini saya jelaskan untuk kode, ada kode, ada nama value stream, ada pemicu trigger, nilai yang dihasilkan, dan aktor utama. Untuk yang pertama kode FVS01 dengan nama value streamnya yaitu pendaftaran pasien. Untuk pemicu triggernya pasien datang ke rumah sakit, nilai yang dihasilkan pasien terdaftar dan memiliki nomor rekam medis.
Untuk aktor utamanya yaitu petugas rekam medis. Yang kedua ada kode VS02 yaitu pelayanan medis. Pemicu triggernya yaitu pasien masuk ruang pemeriksaan. Nilai yang dihasilkan itu pasien menerima diagnosa dan tindakan. Aktor utamanya sendiri yaitu dokter dan perawat. Untuk kode yang ketiga yaitu VS03, nama value streamnya yaitu layanan penunjang medis. Pemicu triggernya yaitu permintaan lab atau radiologi. Nilai yang dihasilkan hasil pemeriksaan tersedia di IMR. Untuk aktor utamanya sendiri yaitu laboran atau radiolog. Yang keempat ada VS04 dengan nama value streamnya yaitu pemberian obat. Untuk pemicunya sendiri itu dokter menulis resep dan nilai yang dihasilkan adalah pasien menerima obat setiap sesuai resep. Untuk aktor utama sendiri yaitu apoteker. Yang kelima ada VS05 dengan nama value streamnya yaitu pembayaran dan billing. Untuk pemicu atau triggernya itu sesuai selesai tindakan dan nilai yang dihasilkan adalah pembayaran layanan selesai dan tercatat. Aktor utamanya sendiri yaitu kasir. Dan yang terakhir ada VS06 dengan nama value stream yaitu pelaporan dan evaluasi. Untuk pemicu atau triggernya yaitu akhir bulan atau tahun. Untuk nilai yang dihasilkan yaitu laporan format dan keuangan yang tersedia. Untuk aktor utama sendiri yaitu direksi dan SPI. Dan juga sebentar, saya dapat di ini di value stream capability matrix ada 3 kolom yaitu value stream, alur nilai, tahapan utama, dan kapabilitas yang dibutuhkan atau BC. Untuk yang pertama ada kode VS01 pendaftaran pasien dengan alur yaitu verifikasi input data dan rekam medis. Yang dibutuhkan yaitu ada BC, kode BC01 dan kode BC02. Terus yang kedua ada kode VS02 pelayanan medis dengan alur yaitu pemeriksaan, diagnosa, lalu tindakan. Untuk kapabilitas yang dibutuhkan yaitu kode BC02 dan kode BC04. Selanjutnya ada kode VS03 yaitu penunjang medis dengan alur yaitu order lab, pemeriksaan, dan integrasi hasil. Untuk kapabilitas yang dibutuhkan ada kode BC04 dan kode BC02. Yang keempat ada kode VS04 yaitu pemberian obat dengan alur resep, validasi, dan pemberian obat. Yang kapabilitas yang dibutuhkan yaitu kode BC05 dan kode BC02. Yang kelima ada kode VS05 yaitu pembayaran dan billing. Untuk alurnya sendiri yaitu akumulasi tagihan, pembayaran, serta bukti. Dan selanjutnya untuk tugas yang terakhir terkait integratif 3B pada pembuatan diagram BPMN, diagram data flow diagram, dan application landscape diagram. Di sini saya tidak terlalu membantu terlalu banyak ya, tapi saya ikut membuat rumusannya atau alurnya. Mungkin saya jelaskan di salah satu di sini pada ini. Di sini ada lingkup IT dengan di dalamnya ada DBMS yaitu Database Management System. Yang kedua ada backup recovery software. Yang ketiga ada antivirus dan endpoint security. Yang keempat ada helpdesk IT. Yang kelima ada sistem management log atau CIM sederhana. Yang terakhir ada enkripsi data atau SSL TLS. Untuk yang kedua ada lingkup admin dengan unsur atau di dalamnya sendiri ada sistem keuangan dan akuntansi. Yang kedua ada HRIS atau sistem SDM. Terus yang ketiga ada sistem manajemen aset. Yang ketiga ada lingkup penunjang yang di dalamnya sendiri ada LIS atau Laboratory Information System. Yang kedua ada PIS yaitu Pharmacy Information System. Untuk yang selanjutnya ada lingkup klinis. Di dalamnya sendiri ada SIMRS yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Yang kedua ada EMR Electronic Medical Record. Yang ketiga ada RIS
plus PECS yaitu radiologi. Yang keempat ada self service kios, dan yang terakhir ada sistem antrian digital. Untuk selanjutnya ada sendiri yaitu unsur application landscape RS EGZ, rumah sakit EGZ, dan dibagi menjadi 4 yaitu klinis, penunjang, admin, dan IT. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya seperti itu untuk jobdesk saya pada perancangan TOGAF dari mulai preliminary hingga unsur atau phase B. Mungkin sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.